luka bakar yang sering terjadi seperti ini. Nah, untuk menentukan luka bakar kita gunakan namanya rumus Rule of Nine. Rule of Nine ini adalah membagi 11 bagian tubuh dengan poin 1 bagian 9 poin. Baik, mari kita saksikan bahwa tubuh ini adalah gambaran tubuh manusia orang dewasa. Dimana untuk bagian keseluruhan kepala itu diberi poin 9% untuk seluruh kepala. Kemudian untuk bagian dada itu bagian dada depan, diafragma depan setelah digulai 9. Kemudian bagian abdomen atau perut bagian depan diberi 29. Kemudian untuk kaki kiri dan kaki kanan bagian depan diberi poin 9, mulai dari pinggang sampai ke lutut. Kemudian sisi kiri dan sisi kanan masing-masing mempunyai poin 9 untuk khusus untuk bagian depannya saja. Nah, kita lanjutkan untuk bagian lengan. Apabila lengan bagian depan dari bahu sampai ke jari-jari itu 4,5% atau 4,5. Kemudian apabila bagian belakang juga terbakar itu 4,5%, sehingga total depan belakang itu semua. Kemudian di bagian sebelah kanan juga seperti itu 9%. Kemudian bagian punggung bagian belakang sejajar dengan diafragma tadi itu diberi luas luka bakar 9%. Kemudian di bagian pinggang sejajar dengan abdomen atau perut ya diberi poin 9%. Kemudian untuk bagian Bapak bicara sendiri. genitalia sendiri atau untuk keseluruhan bagian tubuh tadi ada 11 titik ya. Rule of Nine itu menentukan 11 titik. Kemudian di bagian kepala sendiri kalau hanya terbakar bagian depan saja itu hanya poinnya 4,5%. Apabila terbakar bagian belakang berarti totalnya ini 9%. Nah, untuk paha sendiri apabila hanya terbakar dari pinggang sampai ke lutut, nah berarti bagian depan itu 4,5%, tapi kalau dari lutut sampai ke bawah totalnya 9%. Nah, titik ini totalnya ada 11 titik dikali 9 itu 99%, ditambah 1% dari genitalia atau kelamin orang dewasa. Kira demikian untuk penghitungan Rule of Nine. Memang agak berbeda dengan penentuan luas luka bakar pada bayi atau anak di bawah 5 tahun, di mana khusus untuk bayi atau anak di bawah 5 tahun itu penentuannya berbeda. Untuk bagian kepala sendiri itu 9% bagian depan dan 9% bagian belakang. Kemudian untuk bagian perut sendiri itu 13% bagian belakang dan 18% bagian depan. Jadi 13% bagian depan dan 18% bagian belakang. Kemudian untuk bokong anak sendiri atau pinggul anak bagian belakang itu kiri dan kanan masing-masing 2,5%. Kemudian untuk kaki anak itu dari pinggang ke bawah ke jari-jari itu 7% bagian depan dan 7% bagian belakang
kiri dan kanan masing-masing 7%. Dan untuk anak lengan ya itu sama dengan dewasa, itu 4,5% dan 4,5%. Untuk genitalia sendiri pada anak tidak dihitung karena sudah termasuk luas bagian tubuh depan, yaitu 18%. Baik, kita bisa saksikan contoh soal seperti ini. Soalnya adalah seseorang pasien berumur 25 tahun mengalami kebakaran 1 jam yang lalu sebelum tiba di rumah sakit atau klinik. Pasien mengalami luka bakar di bagian wajah, seluruh bagian dada, serta punggung bagian atas. Nah, pertanyaan adalah berapakah luas luka bakar tersebut? Baik, kita akan hitung sama-sama. Tentuan luas luka bakar yang pertama kita tentukan tadi bagian wajah, bagian dada, dan punggung bagian atas. Wajah sendiri itu luas luka bakarnya seperti dengan metode rule of 9 adalah 4,5%, karena ini wajah bagian depan ya, di bagian depan wajah itu 4,5%. Kalau belakang berarti 9%. Kemudian dada, hanya bagian diafragma atau dada saja, ini poinnya 9%. Kemudian punggung bagian atas juga poinnya 9%. Jadi total luas luka bakar pasien dengan kasus di atas adalah 9 ditambah dengan 9 ditambah dengan 4,5% sama dengan 22,5%. Nah, ini adalah luas luka bakar dengan pasien kasus seperti di atas. Baik, kita lanjutkan kasus kedua. Soalnya seperti ini. Seorang pasien berumur 25 tahun mengalami kebakaran 1 jam yang lalu, diterima di UGD klinik. Pasien mengalami luka bakar di seluruh tangan kanan ya, seluruh tangan kanan ini ya. Maaf, ini seluruh tangan kanan. Kemudian kaki kanan dari bokong hingga lutut, kaki kanan dari bokong berarti dari sini hingga ke lutut, dan genitalia. Pertanyaannya berapakah luas luka bakar pasien tersebut? Kita lihat penentuan adalah penentuan luas luka bakar. Kita tentukan tempat yang terbakar dulu, tangan kanan, kaki kanan, dan tangan kanan, kaki kanan, dan genitalia. Jadi ada 3 titik luka bakar. Untuk tangan kanan sendiri kita beri persen 9%, karena menyebutkan adalah tangan kanan, bukan bagian depan tapi disebutkan tangan kanan, berarti semua tangan kanan, sehingga totalnya 9%. Kemudian kaki kanan sebagian ya, tadi kaki kanan dari bokong hingga lutut tidak sampai ke bawah, berarti poinnya hanya 9% ya, karena dari pinggang berarti bagian belakang, kemudian ke lutut dia ke depan, berarti 4,5 tambah 4,5 9%. Kemudian genitalia itu 1%. Jadi total luka bakar 9% ditambah 9% ditambah 1% sama dengan 19%. Baik, untuk menggunakan resusitasi cairan menggunakan kita pakai namanya rumus Baxter. Rumus Baxter atau biasa disebut juga Parkland ini memakai rumus 4 cc dikali berat badan dikali luas luka bakar. Jadi kebutuhan resusitasi cairan untuk pasien luka bakar adalah kita biasanya menggunakan rumus Baxter atau Parkland, karena rumus Baxter atau Parkland itu menggunakan cairan kristaloid plus elektrolit, tidak memakai cairan koloid. Contoh kasus yang pertama tadi adalah 4 dikali berat badannya 65, lihat berat 65 kg dikali luas luka bakar tadi kita sudah tentukan adalah 19%, sehingga menghasilkan 4.940 cc. Ini dalam waktu 24 jam. Jadi resusitasi cairan untuk pasien luka bakar yang
dengan contoh kasus di atas adalah membutuhkan cairan 4940 cc dalam waktu 24 jam. Ini kalau kita rata-ratakan dalam botol, kurang lebih 10 botol atau sekitar 5000 cc. Nah, Baxter sendiri membagi pemberian resusitasi cairan itu dalam 2 tahapan pemberian. Yang pertama adalah setengah kebutuhan tadi untuk pemberian 8 jam pertama, dan setengah kebutuhan cairan tadi untuk pemberian 16 jam kedua, untuk selanjutnya 16 jam selanjutnya. Nah, apabila kita sudah tahu tahapannya, maka sekarang kita harus mengetahui berapa tetesan sih, berapa tetes per menit sih harus diberikan untuk pemberian resusitasi cairan tersebut. Nah, baik, kita akan kupas lagi pemberian tetesan per menit untuk contoh kasus di atas. Sudah kita ketahui tadi jumlah cairannya dalam 24 jam adalah 4940 cc. Kemudian baik, kita tanyakan berapa tetesan per menit, cairan tersebut untuk pasien tersebut. Nah, tahap pertama adalah setengah dari total pemberian untuk 8 jam pertama, sehingga kita bagi 2, 4940 dibagi 2 menghasilkan 2470 cc dikali. Nah, karena di atas ini tidak disebutkan faktor tetesnya, ya, tidak disebutkan faktornya, kita lihat umurnya. Karena soal ini tidak menentukan faktor tetes, kita lihat umurnya. Umurnya ini dewasa 25 tahun, berarti menggunakan cairan Infuset Makro. Infuset Makro pada umumnya menggunakan faktor tetes 20 tetes. Jadi kebutuhan cairan 2470 cc dikali faktor tetes per lama pemberian. Jadi baik, kita saksikan. Kita lihat setengah dari pemberian dikali faktor tetes, kemudian per lama pemberian dalam menit. 2470 dikali 20, 49.400 cc per 7 jam. Nah, kenapa kita menggunakan 7 jam? Karena 8 jam pertama ini sebelum datang ke klinik, dari contoh kasus di atas adalah 1 jam sebelumnya. 1 jam sebelum kebakaran, berarti 8 jam itu dikurangi 1 jam, berarti menggunakan harus diberikan 7 jam. Apabila dia datang ke klinik 2 jam sebelumnya, berarti 6 jam. Nah, berapa jam pun kebakaran itu terjadi, setelah datang ke klinik, maka 8 jam dikurangi berapa lama kejadian kebakaran. Ini 1 jam sebelum 1 jam yang lalu kebakaran, sehingga 8 dikurang 1, 49.400 per 420, jadi 7 kali 60, 420, menghasilkan 180 tetes per menit. Ini 180 tetes per menit untuk pemberian 8 jam pertama. Tahapan kedua, setengah pemberian untuk 16 jam selanjutnya, yaitu 2470 dikali faktor tetes sama 20 tetes dikali per 16 jam kali 60 menit. Dalam 1 jam itu 60 menit, berarti 16 kali 60. Nah, untuk yang ini kita tidak mengurangi jamnya, karena jam kedua ini mengikuti jam selanjutnya, jadi tetap 16 jam selanjutnya. Berapa jam pun kejadian sebelum kebakaran dibawa ke klinik atau ke UGD, maka untuk tahapan selanjutnya ini tetap menggunakan 16 jam. 2470 kali 20, 49.400,
49.400 ini dibagi 16 kali 60 hasilnya 960, menghasilkan 49.400 per 960 menghasilkan 51 tetes per menit. Totalnya 51 tetes per menit untuk 16 jam selanjutnya. Mungkin sampai di sini yang bisa saya sampaikan untuk penggunaan rumus Baxter dalam pemberian resusitasi cairan untuk luka bakar dan untuk mengetahui berapa tetes sih per menit. Saya kira sudah cukup jelas. Mungkin ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, teman-teman sekalian, PPNI Komisariat Korindo dan seluruh staf klinik Asiki yang sudah hadir maupun dari klinik Kem-Kem, kita akan coba mengevaluasi hasil presentasi kita pada sore hari ini, yaitu menggunakan contoh kasus. Saya sudah bagikan masing-masing satu lembar kertas satu orang, dan kita lihat contoh kasusnya seperti baik, seorang pasien berumur 25 tahun mengalami kebakaran 1 jam yang lalu. Sebelum tiba di rumah sakit atau klinik, pasien mengalami luka bakar di seluruh dada dan perut, sebagian tangan kanan, dan seluruh tangan kiri. Berat badan pasien sekitar 60 kg. Nah, yang teman-teman harus kerjakan adalah hitunglah luas luka bakar. Pertama, ada tiga langkah, 3 metode dalam menentukan atau menangani emergensi luka bakar adalah sebelum primary survei. Kita lanjut ke secondary survey. Pertama adalah ada 3, yaitu hitunglah luas luka bakar, yang kedua jumlah cairan yang dibutuhkan, dan yang ketiga berapa tetes per menit. Berapa tetes per menit dalam 2 tahapan saya jelaskan saja, 8 jam pertama dan 16 jam selanjutnya. Selamat bekerja, semangat.